tidak banyak orang yang suka dengan puisi. Saya tidak tahu kenapa. Bahkan teman-teman ngopi saya itu kalau sudah mulai ngomongin puisi, mereka dengan spontan walaupun bahasa bercanda, ya mulai deh tema membosankan. Bahkan ada yang bercanda, coba Mas Putu baca satu puisi Mas, kami pamit pulang. Saking ngeledek bahwa puisi itu sesuatu yang tidak menarik untuk mereka. Ada teman yang menantang, coba cari tahu Mas Putu, kenapa itu terjadi, kenapa puisi itu membosankan. Sampai saat ini saya belum ketemu kenapa. Cuman saya teringat filosof ya, seorang filosof Yunani, salah satunya Socrates ya. Yang Socrates ini lahirnya 470 sebelum Masehi kalau nggak salah, cukup lah. Termasuk yang pertama kalau dibandingkan Plato dan Aristoteles. Socrates ini dari buku yang saya baca, dia salah seorang filosof yang mengkritisi dominasi para penyair terhadap kebenaran. Jadi Socrates ini menurut dia kebijaksanaan itu tidak lahir dari renungan para sebagian kecil orang saja, lalu terus ketemu jadi sesuatu yang bijaksana itu ini, kebenaran itu ini. Menurut Socrates, kebenaran, kebijaksanaan itu diperbincangkan. Jadi kalau bahasa Socrates itu dia itu menyukai diskusi. Bahkan kalau dalam buku-buku yang pernah saya baca itu, Socrates itu justru tidak banyak, atau bahkan tidak ada karya yang dia tulis gitu. Dia hanya memperbincangkan, terus murid-muridnya pengen berkumpul dan mendengar apa yang dia katakan. Ini yang saya pahami dari Socrates. Mungkin kalau salah ya maaf ya, saya hanya apa yang saya baca. Bahkan ada satu buku judulnya Socrates Cafe, tentang kafenya Socrates gitu. Saya pertama penasaran juga, wah buku apa ini, buku filsafat nih gitu. Tapi ternyata setelah saya baca buku Socrates Cafe ini karya Syahrul Mauludi. Nah ini ada bukunya, Socrates Cafe kata Syahrul Mauludi. Ini jangan menduga ini buku filsafat ya. Ternyata buku ini buku tentang sosial media. Jadi Syahrul Mauludi ini memang mengangkat tema Socrates di awal-awal bab buku ini. Dia cerita tentang Socrates yang tadi, tradisi ngobrolnya Socrates itu. Kemudian Syahrul ini mengangkat bahwa sebenarnya sekarang pun sebenarnya begitu. Kenapa? Karena kebenaran itu diperbincangkan di laman-laman, di media-media sosial, dan langsung siap untuk mendapatkan mendapatkan komentar. Lalu disitulah penulis ini mengangkat terus berlanjut sampai dengan sosial media. Dan nanti di akhir bab-babnya justru penulis menulis tentang bijaksana dalam bersosial media, bahkan dilengkapi dengan kasus-kasus seorang yang diperkarakan karena bersosial media, tidak bijaksana dalam bersosial media. Tentang hoax dibahas, tentang penyakit-penyakit yang muncul ketika seorang kecanduan sosial media gitu. Bahkan kecanduan sosial media secara fisik maupun secara psikologis. Sebenarnya ini buku sangat kekinian gitu ya, tapi memang judul dan bab-bab awalnya bagus. Dia mengangkat tentang Socrates. Bicara tentang pertanyaan di awal tadi, bisa jadi ya kalau orang-orang tidak nyaman dengan puisi, bisa jadi karena memang mereka tidak relate, tidak nyambung. Karena puisi ini kan menuliskan tanda berupa kata-kata kiasan untuk menyampaikan makna. Ketika tanda dan makna ini terlalu jauh jaraknya, seorang kehilangan kesabaran, dengan akhirnya lahirlah kebosanan.
Mungkin begitu. Nah, Socrates ini menawarkan, kalau dengan gaya Socrates ya, berarti kan kalau mau, ya sudah, puisi itu jangan kau bacakan di mimbar-mimbar, di panggung-panggung. Mengapa tidak kita perbincangkan? Kita perbincangan saja dalam tempat-tempat ngopi kita. Atau kalau mau lebih luas, tempat ngopi ini tanda petik dalam bentuk sosial media, grup, atau mungkin forum. Ketika dibahas, nanti di forum itu, ini kalau tradisi orang-orang ngopi nih, tradisi orang ngopi ini bedanya di sini. Dia tidak akan bisa mengangkat tema yang dipaksakan. Ini kelebihannya ngopi ya. Kalau teman-teman suka ngopi akan ngerasain itu. Anda datang dalam satu warung kopi, Anda memaksakan menceritakan sesuatu yang Anda kuasai, dan ternyata para pendengar nggak tertarik, bubar. Jadi warung kopi ini punya hukum tak tertulis. Lo boleh ngobrol apa aja, yang penting kami nyaman. Ya. Karena itu, kalau puisi-puisi itu diobrolkan dengan sesuatu yang nyaman tadi, pasti kita akan terjadi adjustment, terjadi hubungan saling membuka diri antara penulis puisi dan penikmat karya, sehingga mereka nyaman. Kuncinya adalah pakai tradisi orang-orang ngopi. Karenanya kalau ada orang yang membosankan atau tidak punya teman di lingkungannya, ada yang bilang kan, ya ngopinya kurang jauh tuh, kurang sering ngopi tuh. Karena kalau mau sering ngopi, dia akan biasa menyesuaikan tema perbincangan dengan tema-tema yang memang bisa diterima oleh lingkungannya. Ya, selamat ngopi, selamat berpuisi, selamat memperbincangkan tentang hal-hal yang filosof, yang dalam. Tapi jangan lupa, di warung kopi kamu tidak bisa memaksakan tema yang kamu suka, tapi orang lain gak suka. Salam literasi. Assalamualaikum.